Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menegaskan duet antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto di Pilpres 2024 tidak mungkin terjadi. Hal ini disampaikan seusai Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan dalam pidato penutup Rakernas keempat bahwa pihaknya mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dari pernyataan ini Jarod menuturkan, garis besarnya ialah duet antara Ganjar dan juga Prabowo tidak mungkin terjadi, sekaligus ia menampik isu dari duet Ganjar Prabowo di mana Ganjar sebagai wakil dan juga wakil dari Prabowo di Pilpres mendatang. Menegaskan bahwa calon presiden dari PDI Perjuangan bekerjasama dengan partai pendukung adalah Bapak Ganjar Pranowo. Mas Jarod, tapi tadi kan pidato itu. Artinya apa? Artinya tidak mungkin, ya sekali lagi, tidak mungkin dan menutup kemungkinan sama sekali untuk diturunkan sebagai calon wakil presiden. Ya saudara, dalam pidatonya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku heran dengan munculnya isu duet Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo sebagai capres dan juga cawapres. Megawati mengisyaratkan bahwa duet Prabowo Ganjar ini tidak cocok sehingga isu tersebut tidak perlu digubris. Kita ulas bersama soal hal ini bersama dengan pengamat politik dari Universitas Airlangga, Mas Airlangga Pribadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Airlangga. Ya, selamat malam, salam sehat, Mas. Mas Airlangga, pertama menurut Anda mengapa akhirnya isu dari duet Prabowo Ganjar ini harus di-mention, ditegaskan oleh Ketum PDIP dalam Rakernas PDIP tadi? Ya, jadi kan kalau kita lihat bahwa isu dan rumor tentang kemungkinan bersandingnya Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto itu kan sudah muncul, dan sementara di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 hal yang menunjukkan bahwa PDI Perjuangan ini confidence dengan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon. Pertama, kalau kita melihat baik berdasarkan data Pileg 2019 ataupun kemudian pada survei-survei yang muncul pada saat ini, itu kan baik PDI Perjuangan itu memiliki kekuatan yang solid dan powerful dalam menyongsong Pileg. Dan juga kemudian Ganjar Pranowo juga kita lihat berada pada posisi dalam survei itu berada pada posisi nomor 1 dan bahkan meskipun sempat turun tapi rebound dengan cukup meyakinkan. Nah, ini yang kemudian membuat kepercayaan diri dari PDI Perjuangan. Kedua, kalau kita lihat pada Rakernas yang muncul kemarin, kita bisa melihat bahwa gestur dan statement Pak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo ini kan semakin kelihatan, pelan-pelan semakin kelihatan menunjukkan dukungannya kepada calon presiden Ganjar Pranowo. Itu bisa kita lihat misalnya baik dalam pernyataan beliau, itu bisa melihat bahwa dia Pak Jokowi menyebut apabila Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dan kedua juga bisa kita melihat bahwa statement Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa apabila kemudian jadi presiden, hari pertama adalah mendorong pada mengerjakan kedaulatan pangan. Pak Jokowi menekankan pada isu yang paling strategis yang dihadapi bangsa Indonesia dan menjadi agenda yang didorong ke Pak Ganjar Pranowo. Saya pikir ini menunjukkan sebuah sinyal yang semakin kuat dukungan presiden kepada Pak Ganjar Pranowo. Ini berarti sekaligus menepis isu bahwa Joko Widodo ini main 2 kaki dalam tanda kutip, karena selain mendukung Ganjar Pranowo juga memberikan dukungan juga kepada Prabowo Subianto. Saya melihat bahwa proses setelah sebelumnya terlihat seperti mengayun, sekarang dari statement yang ditampilkan oleh Pak Jokowi kemarin menunjukkan dukungan cukup kuat, dan itu direspon ditangkap oleh elit PDI Perjuangan dan terutama Bu Megawati Soekarnoputri tentang bagaimana statement Pak Jokowi dan dukungan Pak Jokowi semakin mengarah lebih kuat daripada sebelumnya.
Dan Sehingga akhirnya ada penegasan bahwa tidak ada itu yang namanya duet Prabowo Ganjar. Itu yang harus ya, akhirnya hingga itu disampaikan oleh kemudian PDIP ya Mas ya. membuat respon selanjutnya dari PD Perjuangan terkait dengan tidak ada duet Prabowo Ganjar atau kemudian Ganjar Prabowo. Nah, ketiga yang juga penting kelihatan bahwa dalam rakernas tersebut PD Perjuangan dan Ketum Bu Megawati itu sudah mengantongi nama cawapres yang kuat dan memiliki kekuatan elektoral yang cukup signifikan. Ini bisa dikaitkan dengan tugas dari PDIP ke Ganjar yang hari ini berkunjung ke Surabaya bertemu dengan tamu spesial begitu kata Sekjen PDIP. Salah satunya seperti itu. Apalagi kalau kita lihat Jawa Timur dan juga ya terutama Jawa Timur ini memiliki kekuatan elektoral yang sangat menentukan dalam Pilpres kemarin 2019 bahkan juga 2014, di mana kekuatan suara elektoral di sana menentukan siapa yang menjadi pemenang. Nah, ini kemudian menjadi bagian dari proses politik di mana kalau kita melihat bahwa nama-nama yang kemudian akan dijadikan bakal calon wakil presiden itu memberikan kekuatan elektoral yang cukup kuat gitu. Artinya kalau kita melihat dalam rangkaian tiga hal tersebut, Ganjar Pranowo kemudian sampai saat ini di beberapa survei elektabilitasnya tinggi. Kedua juga semakin kuatnya dukungan dari Presiden Joko Widodo. Ketiga juga kemudian kalau kita melihat bahwa beberapa waktu terakhir memperlihatkan PD Perjuangan juga semakin confidence dengan calon wakil presiden yang akan diumumkan. Nah, saya pikir ketiga hal tersebutlah yang membuat statement tadi yang diutarakan oleh baik Mas Jarod ataupun Bu Megawati tentang bagaimana Pak Ganjar Pranowo itu menjadi calon presiden yang akan tetap dikawal dan diusung sampai pada pemilihan presiden ke depan. Pertanyaan selanjutnya, berarti memang PDIP sendiri setelah menutup kans duet antara Prabowo dan Ganjar, mereka pasti sudah yakin begitu, sudah punya sosok cawapres pendamping Ganjar. Menurut Anda, siapa sosok ini? Iya, sosok itu tentunya kan banyak ya, sudah beberapa nama yang disebut. Ada Mas Sandiaga Uno, ada Pak Mahfud MD, juga kemudian muncul sebelumnya dari Ridwan Kamil, dan kemungkinan bisa juga di Surabaya bertemu dengan Bu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Nah, saya pikir nama-nama tersebut itu memiliki kekuatan politik dan juga kekuatan elektoral yang cukup signifikan. Nah, saya pikir bahwa prioritas utama dalam memilih calon wakil presiden tentunya adalah menguatkan kekuatan politik elektoral dari Pak Ganjar Pranowo yang sudah berada pada posisi yang leading dalam survei-survei terakhir. Meskipun kalau kita lihat lawannya juga tidak kalah kuat begitu jika kita bandingkan dengan jumlah partai pengusungnya. Ya, betul. Tentu ini menjadi pilpres yang sangat kompetitif. Tapi kemudian yang perlu diingat dalam beberapa pilpres terakhir bahwa kerap kali pilpres itu tidak ditentukan oleh banyaknya partai politik, tapi tentang bagaimana figur yang menentukan baik yang akan diusung menjadi calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Fokus dalam pilpres ini adalah pada figur politik yang akan ditampilkan, akan dikontestasikan. Saya pikir itu yang paling penting dalam catatan apabila kita mempertimbangkan tentang pemilihan presiden. Sehingga pada babak-babak akhir, sehingga akhirnya menjelang pemutusan ataupun keputusan memilih bacawa pres, sosok figur ini juga menjadi salah satu faktor penting gitu menurut Anda yang akan dilihat oleh PDIP untuk menentukan siapa bacawa presnya Ganjar. Ya, sangat penting tentang figur gitu. Dan terutama tentang bagaimana figur yang akan ditampilkan itu memiliki kekuatan pendukung elektoral untuk memenangkan pada pilpres ke depan. Meskipun mesin partainya kalah begitu ya, dalam tanda kutip? Ya, saya pikir bahwa itu kan tergantung juga bahwa tentang figur. Partai politik tidak berarti tidak memberikan dukungan, gitu. Tapi di sini adalah yang paling penting pada figurnya. Oke. Partai itu nanti akan memperkuat terutama di pileg dan akan kemudian memfasilitasi dalam proses pilpres ke depan, gitu. Nah, figur di sini menjadi kekuatan yang paling utama nanti akan dipilih dan akan
dalam tanda petik dipertarungkan dalam Pilpres 2020. Baik, PDIP sudah tutup ini kans duet antara Prabowo dan Ganjar, itu berarti menurut Anda sudah yakin dengan sosok bacawa pres yang nantinya akan mendampingi Ganjar. Pertanyaannya kita nantikan bersama ya, siapa sebenarnya sosok dari bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo ini. Terima kasih pengamat politik dari Universitas Airlangga, Mas Erlangga Pribadi telah berbagi informasi di Kompas Malam. Oke, Salam sehat, malam, Mas Erlangga.